Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Coba lagi di channel Ramatroni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu masih seputar ya kasus pejabat pajak yang melingkupi ya, termasuk juga Kemenkeu ya. Dan memang ternyata memang tidak berhenti di kasus Rafael saja, dan ini membuka seluas-luasnya terkait ya kebobrokan dalam tanda kutip pejabat pajak, termasuk juga kinerja Kemenkeu. Ini dari Rocky Gerung terkait Sri Mulyani ya, ketawa Sri Mulyani bilang kasus pejabat pajak sebagai musibah ya. Rocky Gerung menimpali ini kabinet musibah ya. Ini kabinet musibah ya, sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung tertawa terhadap unggahan Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai musibah. Menurut dia, musibah merujuk pada kejadian eksternal yang tidak bisa diprediksi. Bagaimana mungkin ada musibah? Musibah itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan datang dari eksternal. Ini dari dalam. Ini kabinet musibah, kata dia dalam video bertajuk Sri Mulyani sebut gaya hidup pejabat musibah, memang bencana alam. Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Rabu. Dia membandingkan kondisi hakim di daerah dengan pejabat pajak di Kementerian Keuangan. Menurut dia, hakim di daerah masih kesulitan terkait finansial mereka, bahkan ketika mereka pensiun. Sementara pejabat pajak yang seharusnya mendistribusikan pajak justru malah menampung kekayaan untuk diri mereka sendiri. Petugas pajak itu harusnya yang mendistribusikan keadilan, bukan sebaliknya. Sementara hakim ini mereka yang memproduksi keadilan. Justru anggaran gaji mereka itu, bahkan tunjangan-tunjangan segala macam itu enggak mereka peroleh, lanjut dia. Rocky menilai Sri Mulyani harusnya belajar soal povertization atau pemiskinan ASN, aparatur sipil negara, yang sangat kontras. Sebab kekayaan 4 pejabat pajak tertinggi malah merampok separuh dari wilayah pajaknya. Ini bukan musibah, ini desanya ada di dalam, tegasnya. Ya sobat sekalian, itu ya terkait musibah yang disampaikan oleh Sri Mulyani dan juga dipertanyakan oleh Rocky Gerung ya terkait musibah ini ya. Dan ini musibah memang kalau terjadi di dalam ya, otomatis kan harusnya diketahui gitu ya, apakah selama ini yang terjadi di institusi yang dipimpin oleh Sri Mulyani ini tidak ada pengawasan yang sifatnya strategis ya, sampai detail gitu ya. Nah, jangan sampai apa yang terjadi kali ini ya, yaitu terkait masalah Dirjen Pajak ya, itu menutupi ya kasus-kasus yang lain ya, yang juga membelit institusi yang juga bermasalah, yaitu kepolisian ya. Kita ingat ya, belum lama dengan adanya kasus Sambo itu sama gitu ya, membuka semua apa yang terjadi dalam institusi kepolisian, termasuk gaya hidupnya yang hedon ya, sama seperti Dirjen Pajak. Kemudian juga bagaimana tentang dugaan ya uang sebesar 900 triliun ya, bagaimana ya institusi-institusi yang ada di negeri ini itu ya memang terkesan bermasalah semua ya, gaya hidup hedon ya. Kemudian juga kalau kita buka juga dalam kasus perpajakan ini, sama motifnya adalah bagaimana orang-orang yang hidup di dalam institusi tersebut itu ya tidak bisa lepas dari gaya hidup hedonisme yang menjadi kebiasaan atau yang ditanamkan atau yang diperobondakan oleh saat ini, yaitu sistem kapitalis ya. Jadi turunan dari kapitalis yang kita ketahui karakternya itu memang greedy atau rakus, dan kehidupan rakus itu kita ketahui juga akhirnya
menjadi anak turunan ya dari kebiasaan ya kehidupan kapitalis itu sendiri. Nah, kita juga berpikir gitu ya, kenapa kasus yang dahulu yaitu yang melibatkan pegawai yang juga levelnya tidak begitu tinggi, yaitu garis tambunan, tidak memberikan ataupun membuat pelajaran gitu ya untuk berbenah dari institusi ya Dirjen Pajak, termasuk juga dari institusi yang dikawal atau dibesut oleh Sri Mulyani, tidak seakan menjadi lebih baik ya, dan terkesan ya menunggu suatu kasus tertentu kemudian menemukan momennya baru dibongkar ya. Apakah ini menjadi kebiasaan yang ditunggu untuk institusi yang lain, misalnya institusi penegak hukum, misalnya yudikatif ya, keadilan mahkamah, misalnya Mahkamah Konstitusi misalnya yang kemarin juga sampai heboh ya. Ada juga ya hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ini memang hal yang mengkhawatirkan ya, tentu saja terkait praktek KKN yang terkesan tidak ada ya juntrungnya. Dan ini memang wajar ya ketika pemerintah dalam hal ini tidak ada keinginan untuk ya memperbaiki gitu ya, karena slogan ikan itu busuk dari kepala harusnya menjadikan pelajaran itu, yaitu mulainya ya keteladanan itu dari kepala, yaitu dari atas ya, dari presiden ya. Memang apa yang disampaikan oleh presiden ya tentang menanggapi turunnya IPK kita, yaitu indeks persepsi korupsi kita yang semakin waktu itu semakin menurun, itu terkesan hanya lip service mata, yaitu ucapan-ucapan standar yang biasa yang harus diucapkan oleh presiden, yaitu melawan korupsi ya, berkomitmen untuk menurunkan angka korupsi ya, dan menunjuk pejabat-pejabat yang berintegritas. Itu semuanya teori gitu ya, itu semuanya teori ya, yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan ya untuk memperbaiki itu semua. Kita ketahui pada saat beberapa waktu yang lalu ya, orang menyebut ya untuk institusi yang namanya KPK itu ya dalam tanda kutip dilemahkan ya dengan dikeluarkannya revisi undang-undang KPK ya. Di situ banyak sekali kewenangan KPK yang dipreteli ya. Di antaranya misalnya tentang kewenangan untuk melakukan yang namanya pengawasan ya, penyadapan ya. Yang penyadapan itu kalau harusnya ya bisa cepat ya. Nah, sekarang harus izin dulu kepada dewan pengawas ya. Bisa lari tuh ya orang yang mau akan melakukan korupsi ya. Dan wajib diingat juga ya, sejak adanya KPK ya sebagai lembaga ad hoc menggantikan polisi yang memang sudah tidak bisa diharapkan kinerjanya untuk juga menangani korupsi ya, karena internalnya juga banyak yang korupsi, maka bentuklah lembaga ad hoc KPK ya. Tapi kinerjanya bagaimana ya, kita ketahui ya pada saat pembentukan hingga saat ini justru korupsi itu tumbuh subur gitu ya. Korupsi itu tidak malah turun, tambah naik ya, malah tambah naik ya. Artinya apa? Artinya memang lembaga KPK, apalagi pada saat sekarang yang kewenangannya sudah dipreteli ya, kewenangan sudah dipreteli sana sini, termasuk juga tidak ada political will ya untuk melawan tindak praktek KKN ya. Jadi politik itu ya, apa yang juga disampaikan oleh
terus menerus untuk melawan korupsi itu ya. Politik itu bukan apa yang diomongkan, tetapi apa yang dilakukan. Apa yang diomongkan 100 ya, misalnya 100 tentang kebaikan-kebaikan untuk menurunkan ya angka korupsi, tetapi apa yang dilakukan keberkebalikan ya sama wae gitu ya, sama saja gitu ya. Bahwasanya korupsi ini ya pada akhirnya tidak akan bisa menemukan apa namanya lawannya gitu ya. Dan walhasil ya ini adalah salah satu ya bentuk fenomena gunung es saja ya. Apa yang terjadi dalam kasus Rafael Alun Trisambodo ini adalah hanya mengingatkan kita dan menegaskan bahwasanya institusi Dirjen Pajak itu belum berubah, termasuk juga Kemenkyu ya, yang di situ ada ladang uang ya. Dan kemarin sempat disampaikan ada pertemuan dari PPATK transaksi janggal 300 triliun ya. Jadi sama dong seperti kasus apa namanya Sambo yang ditemukan uang 900 T ya, meskipun itu bukan dalam bentuk saldo ya, tetapi apa namanya praktek-praktek KKN itu ya hingga saat ini ya harus diakui masih berjalan gitu ya. Dari segi aturan ya, pasal tentang pembuktian terbalik juga sudah dihapuskan, padahal itu salah satu ujung tombak untuk melawan praktek KKN ya. Jadi kalau tidak ada pasal pembuktian terbalik, pejabat enak saja gitu ya mengembat hasil ya yang bukan haknya, termasuk juga mengemplang pajak ya. Jadi memang institusi yang berhubungan dengan keuangan ya itu sangat sekali rawan ya untuk tindak atau praktek KKN ya. Bagaimana kalau pengusaha itu yang harusnya bayar misalnya 100 atau apa namanya 150 M misalnya untuk bayar pajak ya, dan tidak mau apa namanya tidak mau pusing gitu ya, hanya membayar separuhnya saja, cuma bayar 30 gitu ya, 10-nya buat pengemplang pajak ya para pejabat ya, dan hanya membayar sedikit. Dan akhirnya ya itu patut diduga terjadi hampir hampir semua kepada semua yang bermasalah gitu ya. Dan walhasil ya pemerintah dalam hal ini tidak belum ya menciptakan ekosistem yang pas untuk menciptakan pemerintahan yang good governance dan clean government ya. Jadi dari segi perpajakan ya kita ketahui masih ada keleluasaan ya, ibarat surga ya, ada tax amnesty ya, kemudian juga pengampunan pajak yang harusnya orang-orang yang bermasalah atau mafia pajak ini harusnya ada sikap tegas gitu ya, sama seperti yang di luar, yaitu presiden Bolivia ya kalau nggak salah akan menyampaikan dalam pemberita media itu bahkan akan menembak ya pejabat yang korupsi ya, dan berkomitmen ya memakai kendaraan yang biasa saja dalam pemerintahan. Jadi contoh-contoh seperti ini kadang tidak pernah jadikan rujukan untuk membentuk suatu semangat ya perbaikan pemerintahan ke depan. Jadi dan kebiasaan kita ya tentang bagaimana sikap etika pejabat publik kalau bermasalah ya, kebiasaan kita yaitu satu ya, saling lempar tanggung jawab. Beda dengan kebiasaan orang luar ya, kalau terjadi permasalahan ya pimpinannya mundur gitu ya, pimpinannya mundur, bukan saling lempar tanggung jawab. Dan memang kebiasaan kita seperti itu ya, kebiasaan kita lebih kepada lempar tanggung jawab kalau terjadi masalah ya, dan tidak pernah ya sadar tentang pentingnya etika. Ketika bermasalah ya harusnya mundur ya. Kita ketahui misalnya yang terakhir itu ya, Presiden Vietnam mundur ya ketika mendapatkan anak buahnya korupsi ya. Pun juga Perdana Menteri Inggris ya
hanya menjabat 45 hari ketika tidak bisa mengatasi persoalan ekonomi, mundur gitu ya. Kemudian juga menterinya ada ya, namanya Suella Braverman ya, hanya karena salah mengirim email menggunakan email pribadi langsung mundur, padahal dia hanya baru menjabat 43 tahun ya. Jadi memang jabatan itu harusnya dijadikan sebagai hal yang biasa saja terjadi gitu ya. Nah kalau di sini ya, sangat sulit sekali ya mundur gitu ya. Bahkan ketika mundur malah yang menginginkan mundur itu dicap sebagai makar gitu ya. Nah, tapi sebaliknya ya, ketika menginginkan penambahan jabatan periode ya, malah diacungi jempol sebagai aspirasi. Jadi itu adalah problem di negeri Wakanda yang harus kita akui, harus ada perbaikan ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.